Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, Bapak hari ini masuk pelajaran anak sekalian, yaitu kelas 7 tentang Yesus yang berbelas kasih. Oke, baik. Anak-anak, di sini siapa yang mengerti apa maksud dari judul ini? Coba, siapa yang bisa jawab? Yesus yang berbelas kasih. Yesus itu orang yang eh, berbelas kasih kepada sesamanya, tidak sombong. Ya, benar sekali. Terima kasih, Finis. Ada yang lain? Oke, baik. Dalam judul ini kita akan membahas tentang makna apa sih yang dimaksud dengan Yesus yang berbelas kasih. Nah, sebelumnya, sebelum berdoa, sebelum mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu ya, anak-anak. Ya. Oke, siapa yang di sini yang mau berkenan untuk memimpin doa? Baik, kalau tidak ada, saya unjuk ya. Yosef, tolong bantu Bapak untuk memimpin doa ya. Baik, baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Putra, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami semua. Pada hari ini kami hendak belajar, semoga Tuhan selalu memberkati kami semua, agar pelajaran bisa kami terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jika kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita harus bernyanyi dulu ya, anak. Oke, ayo mohon diikuti. Ayo, supaya tepuk tangan. Slide yang berikutnya. Oke, di sini sebenarnya kita ngapain aja sih? Maksud dari judul ini apa sih? Nah, dalam pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah di sini kita akan dapat mampu memahami nilai-nilai dasar hidup bersama yang diajarkan oleh Yesus sehingga tergerak untuk mewujudkannya dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik. Nah, sebelumnya di sini tahu nggak apa arti sejati? Oke, di sini Bapak akan memberikan persepsi tentang bayangkan kamu sedang berjalan pulang dari sekolah dan kamu melihat seseorang terjatuh di pinggir jalan. Banyak orang lewat tapi tidak ada yang membantu. Apa yang akan kamu lakukan? Membantu. Ya, ya harusnya kita membantu ya teman-teman. Oke, inilah yang Yesus ajarkan dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Kasih bukan perasaan tetapi tindakan nyata. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi hidupnya sendiri adalah kasih itu. Ia menolong menyembuhkan dan mengampuni siapapun tanpa pilih kasih. Oke, selanjutnya di sini siapa yang suka menonton? Oke, semuanya suka menonton ya. Tapi anak-anak sekalian,
tahu nggak apa sebenarnya yang ditonton itu? Apakah mendapatkan arti atau makna? Atau hanya sekedar hiburan? Hiburan. Oke, baik. Di sini Bapak akan memberikan sebuah video untuk kita analisis dan kita maknai apa sih yang ada dalam video tersebut. Dapat dimengerti anak-anak? Bisa. Bapak akan buka videonya ya. Silakan dicermati dengan seksama. Nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan dijawab dengan benar. Oke, kita lanjut. Ini videonya. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Sini Bapak sudah membentuk kelompok. Kelompok satu ada Marcel, Sutini, Dika, dan kelompok dua ada Benny, Melan, Dika, Felis, dan kelompok tiga ada Finis, Miki, Suster Norbert, dan kelompok keempat ada Yosef, Vera, Robert. Bisa bergabung untuk kelompoknya masing-masing anak-anak. Oke, bergabung ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan diskusikan. Bapak akan membagikan gambar kerja peserta didik di sini. Anak-anak silakan diperhatikan. Anak-anak silakan menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Nah, Bapak akan mengumpulkannya itu akan memberikan waktu dalam 5 menit. Petunjuknya silakan dilihat. Ini saya Bapak bagikan ya. Ketua kelasnya di sini siapa? Oke. Nanda tolong ini dibagikan ya. Ya kan Anda tolong dibagikan. Anda.
Terima kasih. Oke, baik. Bapak akan menunggu selama 2 menit saja ya. Mungkin anak-anak bisa menjawabnya karena sudah diperhatikan dengan baik. Oke. Silakan jawab. Jika kurang dimengerti, silakan tanya Bapak. Yang nomor 1 itu mengapa anjing awalnya mengusir burung bangau dari perahu? Yang kedua, apa alasan sebenarnya burung bangau terus kembali ke perahu meskipun sudah diusir? Yang ketiga, bagaimana perasaan ketika tahu bahwa bangau sedang berusaha memberi makan anak-anaknya? Yang keempat, apa yang dilakukan anjing setelah menyadari maksud baik burung bangau? Apa pesan atau pelajaran yang bisa kamu dapat dari kisah ini? Oke. Baik anak-anak sekalian, saya kira sudah siap ya. Oke, baik, sudah siap. Nomor 1 siapa yang bersedia untuk menjawabnya? Kelompok berapa? Oh, kelompok 1 ya. Oke, baik. Nomor 1 apa jawabannya? Sama Ci. Yang bapak itu. Iya, benar sekali. Kan Iya, jadi jawaban nomor 1 itu sang anjing marah ketika melihat bangau mengambil umpan pemancing dari majikannya. Nah, oke, itu benar sekali ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Siapa kelompok berapa? Baik, kelompok 2, kelompok 4, Vera. Apa jawabannya, Vera? Silakan. Iya, benar sekali, Vera. Terima kasih, tepuk tangan untuk Vera. Jadi memang benar ya, eh, burung bangau tersebut mengambil umpan atau cacing dari perahunya untuk memberi makan kepada anak-anak bangau tersebut. Benar sekali. Sekarang nomor 3. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa bangau sedang berusaha memberi makan anak-anaknya? Siapa yang dapat menjawabnya? Kelompok 3? berapa? Oh ya, kelompok 3, Sutini silahkan. Ketika tahu bahwa bapak sudah bisa beri makan anak-anaknya, saya merasa kasihan lah. Bagaimana perasaanmu ketika bahwa bangau yang sedang berusaha kasihan ya? Kenapa? Alasannya kenapa, Sutini? Kan dia mau anaknya dikasih makan ikan, nggak maunya cacing, terus dia berusaha mengambil cacingnya, tapi malah itu terus naiknya, melayaknya. Merasa iba ya, Sutini? Ya, benar sekali ya, Sutini. Jadi memang benar sekali ya. Kita merasa kasihan ketika melihat seekor bangau yang berusaha mencari makan, tetapi dia berusaha tidak dapat, tapi berusaha-berusaha sehingga dia dapat mengambilnya untuk memberi makan anak-anaknya. Oke, baik. Nomor 4, apa yang dilakukan anjing setelah menyadari maksud baik burung bangau tersebut? Siapa yang menjawab? Suster, sepertinya dari tadi, suster dari tadi sebelumnya, Mas Suster. Nomor 4, apa yang dilakukan anjing setelah menyadari maksud baik burung bangau tersebut? Oke, Bapak bantu jawab bisa? Oke. Jadi, suster, nomor 4 itu jawabannya adalah anjing tersebut juga sama seperti perasaan kita, merasa kasihan. Ya, jangan tersinggung ya anak-anak. Oke. Jadi perasaan kita sama, yaitu merasa kasihan. Ternyata kita tidak boleh melihat dari covernya saja, kita harus melihat dari isinya. Ternyata si burung tersebut mengambil cacingnya untuk memberi makan anak-anaknya karena burung tersebut tidak suka lagi dengan ikan. Oke, dan akhirnya burung tersebut memberikan ikan yang banyak kepada anjing tersebut dan majikannya sama anjing itu senang sama anjingnya. Oke, nomor 5. Sekarang ini bisa dijawab untuk semuanya anak-anak. Apa pesan atau pelajaran yang
hidup yang kamu dapat dari kisah ini? Oke, siapa yang bersedia menjawabnya? Lingga, ya, tolong saling membantu. Ya, terima kasih, itu benar sekali. Ada yang lain? Vera, Baik dari sini yang kita bertindakan baik atau dari orang baik. baik. Tepuk tangan untuk Vera, jawabannya sangat benar. Dan yang dikatakan Vera benar. Mengapa? Karena ketika kita melakukan yang baik, kita tidak boleh semena-mena atau jangan kita langsung menghalau atau mencelanya. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Sama. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, udah ya, presentasi kelompok ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk dalam pembacaan kitab suci. Kitab sucinya bisa dibawa dan dibaca, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, di sini kita akan membacanya secara bergantian. Bapak akan membacakan yang bagian yang pertama dan yang bagian ayat kedua dibacakan oleh anak-anak. Bisa dimengerti? Ya. Oke, baik. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam Taurat? Yang kamu baca di sana. Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, ia katakanlah yang kerapnya rasa kalau punya dan itu pergi meninggalkan setelah mati. Kebetulan ada seorang iman yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang itu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. ia berpikir Keesokan harinya, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu akan kembali." Siapa Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata kepada Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Oke, terima kasih anak-anak. Nah, dari sini kita mendapat makna dan inti, yaitu tentang kasih kepada sesama tidak terbatas suku, agama, atau status sosial. Nah, anak-anak, di sini siapa yang sering menolong tapi tidak mau menolong orang lain, hanya menolong sahabatnya sendiri? Karena dia tahu bahwa dia itu tidak satu suku. Contohnya ada orang Batak, hanya menolong orang Batak. Suku Nias hanya menolong suku Nias. Itu tidak diperbolehkan ya anak-anak. Jadi kita harus menolong, tidak memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Yang kedua juga dapat kita pelajari, yaitu tentang belas kasih dan kepedulian adalah tanda nyata seorang murid Kristus. Nah, ini benar sekali ya. Ketika kita berbuat baik, kita sudah menjadi murid Kristus yang benar-benar murid Kristus
untuk selalu berbuat baik ke jalan yang benar. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita berbuat baik, kita merasa lebih baik. Artinya apa? Kita harus saling menolong yang membutuhkan. Kita harus memberikan apa yang mereka butuhkan. Jadi, ketika kita berbuat baik, kita dianggap kita berada di tempat itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Nah, yang selanjutnya adalah perbuatan nyata lebih penting dari status keagamaan. Yang dimaksud di sini adalah kita bukan seolah-olah pengikut agama kayak agama sebelah, hanya mementingkan agamanya sendiri. Jika dia agama ini, maka dia tidak akan mau membantu. Kita sebagai pengikut Kristus tidak diperbelahkan hal itu ya anak-anak. Kita tidak boleh membeda-bedakan baik agama, ras, suku, atau apapun itu. Kita satu ciptaan Tuhan. Yang terakhir adalah menolong adalah tindakan kasih yang menghidupkan ajaran Allah. Nah, ini bisa dimengerti juga ya anak-anak. Oke, baik. Nah di sini Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab ya anak-anak, yaitu tentang dari bacaan yang tadi. Oke, baik anak-anak bisa dimengerti? Ya, baik. Yang pertama, siapakah yang dalam kisah ini benar-benar menjadi sesama bagi orang yang terluka dan mengapa? Siapa yang bersedia menjawab? Siapakah yang dalam kisah ini benar-benar menjadi sesama bagi orang yang terluka dan mengapa? Ya, benar sekali, orang Samaria. Yang kedua, apa pesan utama dari perumpamaan ini tentang kasih terhadap sesama? Kita harus menolong Baik, Chris. namanya. Ya, benar sekali. Bapak tadi sudah menjelaskan kita harus saling tolong-menolong tanpa melihat latar belakang ataupun status sosial. Oke, yang ketiga, mengapa imam dan orang Lewi tidak membantu orang terluka? Mengapa? Yang lain ada jawabannya? Oke, apa yang dikatakan Felix sangat benar ya, karena orang Samaria dan orang Lewi itu tidak peduli. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan orang Samaria yang menunjukkan belas kasih sejatinya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, finish kalau menjawabnya. Apa yang dilakukan orang Samaria yang menunjukkan belas kasih sejati? Ia menolong orang itu dan bawanya ke tempat penginapan itu. Iya. Diobati luka-lukanya. Ya, benar sekali. Jadi, dia membawanya ke tempat penginapan dan memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan tersebut untuk pengobatan yang sakit itu. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menjadi orang Samaria yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari? Oke, anak-anak di sini anak-anak bisa menceritakan apa saja yang anak-anak pernah alami seperti yang dialami orang-orang Samaria itu. Coba anak-anak ceritakan. Siapa yang pernah mengalami hal yang sama? Orang Samaria. Oke, baik. Norbert. Saya waktu itu pernah jatuh dari motor. Oke. Terus itu jatuhnya di pinggir jalan raya. Ada orang yang membantu saya itu. Saya nggak kenal, tapi orang itu membantu. Jadi itu yang dikatakan bahwa tadi agama, beda agama, tetapi itu bagus. Dia tidak lihat agama saya apa, dia membangunkan saya, terus mengangkat motor saya. Suruh saya minum air dulu, duduk, tenangkan hati dulu, pikiran fokus gitu Pak. Jadi saya juga akan belajar seperti seorang Samaria yang baik hati. Walaupun kita tidak mengenal dimanapun kita berada, kita harus punya hati yang luas untuk menolong sesama. Kenapa mengharapkan imbalan? Toh nanti Tuhan sendiri yang membalas Pak, seperti yang saya alami. Oke, baik. Baik, suster, jawabannya sangat menyentuh ya anak-anak. Oke, jadi suster di sini sebagai sebagai korban ya Nobar. Oke, oke. Sangat menyentuh ya anak-anak. Jadi
benar sekali apa yang dibilang Robert. Jadi kita harus saling tolong menolong tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Nah, berikutnya dari pertemuan hari ini, Bapak dan kita semua dapat menyimpulkan bahwa memahami bahwa setiap manusia dipanggil untuk mengasihi sesama tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Kisah orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menunjukkan bahwa kasih sejati diwujudkan dalam tindakan nyata dan pengorbanan demi kebaikan orang lain. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi panggilan ilahi yang menuntut kita untuk peduli menolong dan menghargai martabat pribadi manusia. Oke, terima kasih untuk partisipasinya anak-anak. Semoga pembelajaran ini dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang tadi. Oke. Sebelum kita akhiri ini, marilah kita berdoa karena sekarang sudah menunjukkan waktu pulang. Kita sekarang berdoa saja, tidak usah bernyanyi ya anak-anak. Oke, siapa yang bersedia di sini untuk memimpin doa? Ini Pak. Oke, seperti ini. Silakan bantu Bapak maju ke depan. Oke, baik. Ini Marilah Pak Gideon dan teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai pembelajaran kami hari ini bersama Bapak Gideon. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan, lindungilah kami dalam perjalanan agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik. Terima kasih anak-anak. Semoga hari kalian senang dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.